Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Damayanti, saya mahasiswa PG PAUD Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 kelas B1 semester 2 tentang multilevel intelligence dan model-model pembelajaran Islam untuk memenuhi mata kuliah model-model pembelajaran anak usia dini. Pengertian model pembelajaran adalah suatu cara atau teknik penyajian sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman proses pembelajaran agar tercapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Definisi model pembelajaran yang lebih singkat merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang kecerdasan multilevel intelligence. Menurut Howard Gardner, kita semua cerdas dengan cara yang berbeda. Intelligence yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda, maka dari itu kecerdasan menurut Howard Gardner dibagi menjadi 9 kecerdasan, diantaranya 1. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini berkaitan erat dengan kata-kata baik lisan maupun tulisan, beserta dengan aturan-aturannya. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung pandai dalam berbicara, terus mampu melucu dengan kata-katanya. Yang kedua, kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan logika. Anak-anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan logika matematika ini biasanya cenderung anak lebih menyenangi tentang angka-angka, bermain matematika. Terus yang ketiga, kecerdasan visual spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat serta mengubah penangkapannya tersebut ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, patung. Anak ini biasanya menyenangi hal-hal yang berbau lukisan, mewarnai, plastisin, nah seperti itu. Terus yang berikutnya, kecerdasan gerak kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya serta keterampilan mempergunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Biasanya anak yang seperti ini mereka itu lebih cenderung suka bergerak, melakukan sesuatu itu selalu dengan gerakan. Jadi guru itu harus menyiapkan sebuah ruang yang agak besar gitu kan, karena anak seperti ini tidak bisa diam, biasanya suka keluar masuk kelas atau turun naik meja seperti itu. Yang kemudian kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan penangkapan bunyi-bunyi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyian secara atau suara-suara yang bernada dan berirama. Anak seperti kecerdasan musikal ini biasanya cenderung anak suka bernyanyi dan mereka itu lebih hafal ketika mereka dikasih lagu-lagu baru. Nah, anak ini biasanya suka mengetuk-ngetuk meja sebagai alat bunyi-bunyian. Nah, itu anak mempunyai kecerdasan musikal. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini melibatkan banyak kecakapan, yakni mampu berempati pada orang lain, kemampuan mengorganisasikan kelompok orang menuju suatu tujuan bersama, kemampuan mengenali dan membaca pikiran orang lain, kemampuan berteman dan menjalin kontak. Biasanya anak yang mempunyai kecerdasan interpersonal menjadi seorang pemimpin, menjadi leadership di antara teman-temannya. Mereka biasanya suka mengajak teman-temannya untuk melakukan hal apapun, tapi dia yang harus jadi pemimpinnya. Yang kemudian kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan
aspek internal dalam diri seseorang seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan dan membedakan emosi-emosi, menandainya dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Biasanya anak yang seperti ini cenderung menyendiri. Terus kemudian kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna dalam lingkungannya. Kecerdasan ini berkaitan dengan kecintaan seorang pada benda-benda alam, binatang, dan tumbuhan. Biasanya anak yang seperti ini mereka lebih menyukai hal-hal kayak misalnya binatang-binatang peliharaan, atau mereka suka dengan ikan atau burung atau bebek, bisa juga seperti itu. Yang terakhir, kecerdasan eksistensial berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam lingkungan kosmos yang terjauh dengan makna hidup, makna kematian, nasib dunia, jasmani, dan maupun kejiwaan. Anak yang seperti ini, anak yang punya kecerdasan eksistensial, biasanya selalu bertanya, apakah ada hantu? Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, Tuhan itu ada di mana? Nah, mereka itu selalu bertanya seperti itu. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi multi-level intelligence. 1. Faktor biologis. Yang kedua, sejarah hidup pribadi. Yang ketiga, latar belakang kultural dan historis. Faktor biologis di dalamnya faktor keturunan atau genetik dan luka atau cedera otak sebelum, selama, dan setelah kelahiran. Faktor sejarah pribadi termasuk di dalamnya adalah pengalaman-pengalaman bersosialisasi dan hidup dengan orang tua, guru, teman sebaya, ataupun orang lain. Yang ketiga, faktor latar belakang, yaitu waktu dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan, serta sifat dan kondisi perkembangan historis dan kultural di tempat yang berbeda. Jadi, kalau anak-anak mempunyai kecerdasan masing-masing itu, ada 3 faktor, yaitu yang sudah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya pengertian Islam dan pendidikan Islam. Secara umum, Islam itu adalah agama samawi yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasul utusan Allah dan menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi seluruh umat agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia maupun di ukhrawi. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam anak usia dini dalam pandangan Islam adalah memelihara, membantu pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia yang dimiliki anak, atau dengan kata lain bahwa pendidikan anak usia dini dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak sejak dini, sehingga dalam perkembangan selanjutnya anak menjadi manusia muslim yang kafah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan dalam Islam yang harus diberikan kepada anak usia dini, yang pertama yaitu pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah, yang ketiga pendidikan akhlak. Model pembelajaran Islam di Islam atau di sekolah terpadu. Yang pertama, sejarah kemunculan. Yang kedua, kurikulum, sistem full day sekolah sebagai pola internal nilai keagamaan. Oke. Pendidikan Islam yang harus dipahami yaitu tentang akidah dan
akidah Islam, akhlak, akidah, dan ibadah. Itu udah menjadi sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan beragama. Oke. Selanjutnya, sejarah kemunculan Rasulullah. Kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bagaimana terjadinya proses kehidupan di awal kehidupan, munculnya kerasulan Nabi, terus Khulafaur Rasyidin, tabi'in, pada era terbentuknya mazhab-mazhab fikih, madrasah dan pesantren, pendidikan Islam modern. Oke. Pengertian sekolah Islam terpadu. Konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Islam yang utuh, menyeluruh, integral, dan juz'iyah. Ajaran ini mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Ini adalah sebagai materi dakwah yang sangat penting sebagai dasar pemahaman untuk menyatukan umat. Kurikulum yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum. Yang pertama itu dari ilmu ilmu Allah menggunakan sebagaimana diwahyukan dan dikaruniakan kepada manusia, yaitu Al-Quran Tadwini dan Al-Quran Takwini. Nah, terus kepada manusia, dari manusia itu dari Al-Quran Tadwini, Tanziliyah, sains ketuhanan, Al-Quran Takwini, Kauniyah, yaitu sains kealaman atau eksak. Nah, di situ ada manusia dan sains humaniora, sosial. 10. Muwasaf. Memiliki akidah yang lurus, beribadah yang benar, berakhlak mulia, mandiri, berwawasan dan pengetahuan luas, berbadan sehat dan kuat, bersungguh-sungguh terhadap dirinya, terampil mengelola segala urusannya, disiplin waktu, bermanfaat bagi orang lain. Sistem full day school atau sekolah yang full day. Pengajaran materi tambahan, para siswa juga memiliki kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, dapat berinteraksi secara intensif dengan para guru dan teman-temannya. Jadi yang namanya sekolah konvensional dan sekolah Islam terpadu itu sebenarnya kurikulumnya sama, hanya ada kurikulum yang tambahannya. Kalau yang untuk kurikulum yang Islam terpadu itu ada memadukan antara pendidikan agama Islamnya yang lebih banyak, seperti itu. Kesimpulannya dari pembahasan presentasi ini yaitu setiap anak adalah unik. Setiap orang perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasinya. Setiap siswa berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang berlainan. Ditambah lagi dengan berkembangnya perubahan zaman yang semakin modern dan memiliki pengaruh yang kompleks terhadap perkembangan anak-anak. Munculnya pemikiran Howard Gardner telah memberikan kontribusi pemecahan dan pengembangan dalam dunia pendidikan dengan 10 jenis kecerdasan majemuk. Hal ini juga memberikan masukan yang signifikan di mana kondisi pendidikan di Indonesia belakangan tahun ini mengalami beberapa kekurangan di berbagai sisi. Yang ketiga, kehadiran sekolah Islam terpadu telah memberi warna baru terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, di mana program yang disajikan menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan iptek dan ilmu agama iptak, sehingga tekanan dalam perkembangan akhlak yang menurun serta sebaliknya mulai dapat ditanggulangi, seperti itu. Demikian, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.